kami dari Studi Tadi akan mewawancarai tentang adat perkawinan Sumba Timur. Kami mewawancarai salah satu tokoh muda dari Delapan yang mengerti sedikit tentang adat perkawinan Sumba Timur. Ya, mohon sedikit kami ingin mencari tahu bagaimana cara adat perkawinan Sumba Timur. Jadi baik, terima kasih atas dukungan dari adik mereka sudah percayakan kepada saya menjawab pertanyaan tadi. Tata cara ini ada perkawinan di Sumba Timur itu ada beberapa metode. Itu istilahnya sendiri atau pintu. Nah, di situ itu makanan sendiri awal itu yang datang itu mencari laki-laki bersama tokoh salah satu tokoh keluarga yang bisa bicara adat itu perkenalan itu dia wajib kabuli sama ibu ama dengan bulan juga. Dan di situ perkenalan itu awal itu laki-laki memperkenalkan diri kepada pihak perempuan. Terus pihak perempuan menerima apa yang dibawa oleh laki dan menentukan tanggal untuk pihak laki dan laki untuk menikah dan menentukan jumlah bibis awal yang harus pihak laki bawa ke perempuan. Terus ada yang kedua lagi, ini baru harus minta setelah perkenalan diri biar laki-laki datang bersama rombongan keluarga seperti perempuan itu masih minta bahwa sudah hewan yang sudah setelah disepakati perkenalan tadi itu setelah berpedis bicara tentang ngomong adat. Setelah ngomong adat ada lagi istilahnya tahun lebih itu pihak perempuan yang pergi ke pihak laki-laki ya pihak laki-laki di situ ketika selama masuk minta itu Pak otomatis ada hewan yang bertambah dalam berbicara itu yang perkenalan awalnya tadi kan hanya sekian yang disuruh dan pasti setelah masuk minta itu pasti ada lagi yang akan bertambah, pasti ada pas nomor ada pasti banyak yang bertambah hewan. Pas kalau akan berpikir itu pihak perempuan pergi ambil yang sisa hewan, terus ini pihak perempuan juga pergi ke laki itu perkenalan dengan keluarga laki. Nah, setelah total yang itu tentukan hari tanggal untuk nikah gereja. Setelah ini ditentukan otomatis pas minta izin untuk nikah hewan kita harus ada yang kasih ke sebagai tanda diminta izin. Nah, setelah itu dinikah tentukan tanggal setelah nikah perempuan ini harus wajib untuk ke laki-laki dibawa pulang. Nah, itu yang pas bawa pulang itu dari pihak perempuan ada tokoh yang dipercayakan untuk mengantar perempuan ini bersama barang hewan. Setelah itu pihak laki-laki harus mempersiapkan hewan sama hewan sama untuk babi untuk dia punya istilahnya sayur. Dia datang sama laki-laki, dia datangkan karena punya anak gitu. Dia harus makan, jadi bakar. Kita siapkan babi sama hewan untuk itu
kayak kalau di bawah lemari, dia punya lemari harus ada bagian juga, mungkin ada ekor hewan, itu baru situ supaya jangan kosong. Nah, terus setelah itu keluarga baik-baik, sudah bagaimana kelanjutannya. Kalau memang setelah itu kalau pihak laki-laki mau pergi mau injak rumah besar lagi, istilahnya setelah dengan perempuan dan setelah satu istri, dia harus mempersiapkan juga sebagai dia istilahnya pergi injak kan setelah nikah, setelah berpulang, dia kalau mau pergi lagi ke kampung dia harus bawa ada setelah itu perkawinan yang secara urut yang secara awal. Ada yang kedua itu cara ini palingan itu palingan itu kesepakatannya perempuan dengan laki-laki yang mau menjadi suami istri. Ini pihak perempuan biasanya yang sering terjadi, pihak perempuan tidak tahu, pihak laki-laki sudah tahu. Jadi dia punya anak dengan beberapa orang yang temani dia punya anak untuk pergi ambil itu perempuan, ambil sembunyi palingan di sini. Setelah itu ambil mau pulang sudah, mau pulang lari bawa sudah. Setelah itu jadi kalau sudah tahu ini bisa keluar ke perempuan sudah tahu perempuan lagi dia tembak disuruhlah jubir tanya kita aja toh anak di sini sampai tahun. Setelah itu pihak laki-laki otomatis mempersiapkan beberapa ekor hewan untuk dia pergi untuk dia di keluarga yang tetangga dan pulang. Nah, setelah itu pihak laki-laki dia perempuan tentukan tanggal lagi untuk pihak laki-laki datang kampung atau keluarga. Setelah itu kalau sudah pihak laki-laki pergi itu bagus itu ditentukan tanggal pernikahan. Jadi akan orang semua bersaudara ditentukan dari orang kira itu kalau sudah nikah otomatis tidak mungkin nikahnya di tempat perempuan lagi kan. Tapi kalau setelah nikah perempuan mau datang di rumah kampung, dia harus siapkan hewan lagi untuk pergi di kampung karena dia sudah orang harus bilang semua orang baik. Ada lagi yang ketiga yang hamil 3. Kalau hamil 2 hari itu kayak mau coba-coba itu pihak perempuan bukan pihak laki-laki lagi yang datang kayak di awal kenalan tadi, tapi pihak perempuan yang pergi bilang ke pihak laki-laki tanya siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, disitulah pihak laki-laki harus mempersiapkan semua, mulai dari babi, hewan, babi untuk sayur yang tamu, ini hewan untuk dibawa pulang. Itu ya berkelanjutan lah sampai tahap yang memberikan sama seperti yang tadi di awal. Ada istilah ada fiksu, cuma kan dia hamil 2 karena laki-laki 2 laki-laki yang kedua laki-laki itu yang ketiga dengan cara yang ketiga dengan cara mungkin kita mungkin dari hari-hari ada ditanyakan
Terima kasih banyak kan kami jelaskan tentang suatu perkawinan seperti itu.